على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bersua di kesempatan yang penuh berkah ini di waktu yang mustajab insyaallah, dan tidak terasa kita sudah hampir memasuki mungkin kurang lebih 2/3 dari syahrul Ramadan, dan yang tersisa adalah beberapa hari ke depan, dan tentunya beberapa hari ke depan adalah salah satu yang setiap kita dambakan dan sesuatu yang tidak boleh sama sekali kita lewatkan begitu saja. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berharap pada Allah Azza wa Jalla sampai detik ini dan hingga hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa istiqamah dan selalu mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan yang mulia ini dengan berbagai macam bentuk kebaikan dan juga ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan tentunya kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang syahrul Ramadan, tentunya kita akan selalu diingatkan tentang betapa pentingnya akan esensi atau nilai dari sebuah waktu. Yang kita rasakan sekarang saat ini tanpa terasa, ya, hari-hari kebersamaan kita di bulan Ramadan lambat akan tetapi pasti akan pergi meninggalkan kita. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakini dan ini adalah pasti bahwa hari akan berganti, waktu akan terus bergulir. Kemudian Ramadan yang selama ini membersamai kita tentunya akan selalu pergi. Dan ia akan tetap kembali sebagaimana karakter dari waktu itu sendiri yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwa Allah menjadikan siang dan malam itu untuk dipergulirkan, untuk datang silih berganti. Artinya Ramadan yang beberapa saat ini akan meninggalkan kita, suatu saat insya Allah di tahun depan pasti akan kembali. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepastian itu dimiliki oleh syahrul Ramadan, tapi tidak dengan kita. Ramadan yang akan pergi pasti akan kembali next di tahun depan insya Allah, ya. Tapi tidak dengan kita, ya. Kita yang selama ini diberikan kesempatan hidup, yang sekarang kita lewati itu tak akan pernah kembali lagi. Sedangkan untuk hari esok kita pun tidak tahu apakah hari esok Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu lagi dengan syahrul Ramadan, atau saat itu kita sudah hanya tinggal histori atau sejarah, atau saat itu kita sudah ada dalam tumpukan kuburan atau di dalam liang lahat. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari kita itu akan berlalu. Dan kita selalu mengatakan di setiap mau berakhirnya bulan Ramadan, Ramadan telah berlalu dan akan pergi meninggalkan kita. Tapi kita lupa bahwa sesungguhnya yang pergi dan tak akan kembali itu justru kita. Kitalah yang akan pergi. Ya, Ramadan jika dia pergi, dia akan kembali dan akan menemui mereka yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup hingga Ramadan berikutnya. Tapi jika kita yang pergi, kita tak akan kembali. Kita tidak tahu akan kembali dan akankah menemukan Ramadan yang saat ini kita bisa rasakan. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah esensi waktu yang selalu harus kita renungkan.
bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita di dunia ini sebagai sarana dan ladang untuk beribadah, mengumpulkan berbagai macam ketaatan dan melaksanakan kewajiban kita. Sedangkan waktu yang Allah berikan kesempatan ini sangatlah terbatas. Nah, untuk itu di dalam Al-Quran Allah banyak mengisyaratkan kepada kita bagaimana kedudukan waktu atau hakikat waktu sebetulnya. Allah bersumpah dengan wadduha, demi masa, wal laili, demi malam, kemudian ada misalnya wal asr, demi masa itu sendiri, yang kalau seandainya kita tidak isi masa atau usia kita itu dengan iman kepada Allah, ketakwaan dan juga amal saleh serta saling nasihat menasihati di antara kita dipastikan ya, di dalamnya termasuk orang-orang yang merugi. Inilah waktu. Kita juga bisa menemukan sahabat Yasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita akan sempitnya, terbatasnya waktu yang saat ini kita jalani. Ya. Kita diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu mengingat aksiru dzikra hazimil ladzat. Ingatlah pemutus segala sesuatu menjadi kelezatan. Apa itu? Yaitu kematian. Bahwa hidup di dunia itu akan diakhiri dan dibatasi dengan kematian. Maka seiring dengan hakikat realita kesempatan yang ada di dunia ini, kita juga diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu memanfaatkannya dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kita di hari akhirat. Yang seharusnya orientasi kita selalu tertumpu pada akhirat, dan saat inilah kesempatannya. Ya, kita mendengar bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk iktanim, untuk manfaatkanlah yang 5 sebelum datangnya 5, seperti itu. Ya, waktu sehat sebelum datang waktu sakit, waktu senggang sebelum datang waktu sibuk, waktu muda sebelum datangnya waktu tua. Begitu pula para sahabat. Ya, kita mendengar bagaimana asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jika engkau berada di waktu sore, maka jangan menunda hingga waktu pagi. Atau sebaliknya, jika engkau ada di waktu pagi, maka engkau jangan menunda di waktu hingga waktu sore hari. Maka disinilah para sahabat dan orang-orang soleh pendahulu kita begitu tahu betul dan paham betul apa yang seharusnya mereka lakukan di saat mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah waktu yang baik. Akhwatufillah rahimanallahu wa iyyakum. Saat ini kita di bulan Ramadan yang juga Allah mengingatkan pada kita bahwa hari-hari di bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang terbatas, ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang berbilang, yang sadar ataupun tidak kita rasakan itu berlalu dengan begitu cepat. Seperti hanya kita saat ini, gitu ya, yang saat ini hendak memasuki sepertiga akhir dari syahrul Ramadan. Ya, kita tidak tahu dan tidak pernah mengira betapa begitu cepatnya Ramadan berlalu. Dan tentunya ini menjadi pertanyaan besar sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah Ramadan yang kita lalui di 2/3 yang telah lalu itu kita maksimalkan dengan sungguh-sungguh? Kita manfaatkan kesempatan itu untuk meraih ampunan kita di hadapan Allah. Kita gunakan waktu-waktu yang begitu indah di bulan ini untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertanyaan ini harus dimunculkan. Ya, mengingat kesadaran kita akan bahwa kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini sangatlah begitu terbatas. Oleh karena itu sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa apapun itu dalam Al-Qur'an ya ataupun hadis Nabi SAW untuk selalu semangat dalam meraih kebaikan. Ya, terlebih di saat kita dihadapkan pada momen-momen yang memang di dalamnya penuh dengan kebaikan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera mencari ampunannya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bergegas. Dan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan, yang sudah seharusnya kita di dalamnya itu semangat bergegas, kemudian juga berupaya menguatkan segala kemampuan dan tenaga kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah kenapa Jibril alaihissalam pernah mengaminkan doa Rasulullah SAW yang diantaranya adalah ketika mendoakan kecelakaan ya bagi orang-orang yang telah mendapati Ramadan tapi sama sekali dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebuah kerugian
dan penyesalan yang sangat besar sekali, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sahabat LC yang berbahagia, maka di beberapa hari ke depan ya, sudah seharusnya bagi seorang mukmin yang menambahkan kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat untuk memanfaatkan lebih serius lagi kesempatan ini ya, dalam rangka mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang kesempatan tidak akan pernah terulang lagi, dan kesempatan yang selalu didambakan oleh orang-orang yang mungkin telah mendahului kita saat ini berada di dalam kubur mereka. Ya. Ada saat ini orang yang terkapar di lubang sempit ya, di dalam kubur, dan hanya Allah yang tahu kondisi mereka. Dan saat itu jika dikatakan kepada mereka, apa yang engkau inginkan? Maka mereka pasti akan menjawab, aku hanya ingin kembali ke dunia, kembali dihidupkan kembali, ya, kembali ke dunia kalian, walau hanya untuk sekitar 1 jam saja dari saat-saat yang begitu mulia ini, menambahkan Ramadan. Dan saat itu apa yang aku akan lakukan? Aku hanya akan mengagungkan Allah meski hanya sekali saja, agar menjadi bekalku untuk kegelapan di dalam kubur ini. Ini harapan, ini asa, ini gambaran bagaimana orang-orang yang saat ini telah berkalang tanah begitu mendambakan kemuliaan bulan Ramadan. Ya, yang saat ini Allah berikan, masih Allah berikan rizki dan kemuliaan ini kepada kita yang masih hidup. Jadi jangan disia-siakan, ya, jangan pernah disia-siakan. Bahkan Rasulullah SAW menjadi kebiasaannya ketika Ramadan akan pergi berlalu meninggalkan beliau dan para sahabat. Rasulullah SAW, bagaimana sikap beliau SAW itu dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau dikatakan syadda mi'zarahu, yaitu mengikatkan kainnya, ya, menguatkan kainnya, kemudian wa ahya lailahu, kemudian menghidupkan malamnya, wa aikadha ahlahu, dan juga membangunkan keluarganya. Coba bayangkan sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi, Sayyidul Adam, Sayyidu waladil Adam. Jadi penghulunya keturunan Adam. Orang yang telah ghufirallahu ma taqaddama min zanbihi wa ma ta'akhkhar, yang telah diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi bagaimana sikap beliau ketika beliau berada di bulan mulia ini, terlebih di saat sepertiga terakhir di dalamnya? Beliau sama sekali tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini. Bahkan beliau semakin menambah semangatnya, semakin menambah frekuensi peribadatannya, atau bahkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pernyataan Aisyah tadi, ya, ada hal yang bisa kita renungkan, bahwa Aisyah menyebutkan bagaimana secara tidak langsung bahwa ada banyak keutamaan di sepertiga 10 terakhir atau di sepertiga terakhir di bulan Ramadan yang seharusnya kita tidak boleh menyia-nyiakannya dan bersemangat mengisinya dengan berbagai macam amal ketaatan. Ya, ada keistimewaan yang Allah berikan khusus bagi umatnya Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya, dan kita seharusnya ya, sebagai umat Rasulullah SAW dalam hal ini patut merasa bangga. Ya, patut merasa bangga dan juga terdorong untuk meraih serta mendapatkan kebaikan itu. Tentunya sahabat YC tahu apa yang ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 10 bulan. Ya, ada satu malam yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita dan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Ya, malam yang terbaik, malam yang di mana para malaikat turun menyaksikan keagungan dan kemuliaan yang ada di dalamnya. Jadi, apa alasan kita untuk menyanyiakan hal tersebut? Sementara Rasul kita SAW pun, beliau malah bersemangat dan menghidupkan malamnya dan tidak ingin tertinggal dari kemuliaan tersebut. Kemudian isyarat yang lainnya, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya.
ada 2 alasan paling tidak kenapa Rasulullah SAW begitu semangat ya bersungguh-sungguh menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama adalah bahwa 10 terakhir ini adalah ending dari syahri Ramadan, penutupnya bulan Ramadan. Ya, satu waktu, satu bulan yang kita tahu ada banyak keberkahan yang Allah buka ya di bulan itu. Sedangkan perhitungan ya amal seseorang itu akan dilihat endingnya, ujungnya itu seperti apa. Makanya ada hadis Nabi SAW yang mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dinilai pada akhirnya. Jadi ini bicara seolah-olah berbicara kepada kita siapa yang paling jujur di antara kita yang betul-betul mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik-detik penghabisan. Gitu loh maksudnya. Ya. Banyak di antara kita yang mungkin semangat di awal waktu tapi nggak jujur. Ketidakjujuran itu terlihat pada sejauh mana istiqomah mereka dalam mengisi hari-hari yang ada di bulan Ramadan. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan setiap keberkahan pada detik-detik yang berlalu di bulan Ramadan sampai pada akhirnya. Yang ini seharusnya tetap kita manfaatkan. Dan sebagaimana karakter sebuah perlombaan, ya kita bisa menyaksikan semua ini dipahami oleh seluruh manusia. Hatta bukan hanya orang mukmin, mungkin orang kafir juga. Di saat seseorang berada dalam sebuah perlombaan dan dia tahu bahwa itu adalah detik-detik terakhir dari perlombaan tersebut, maka biasanya apa yang terjadi, orang itu akan selalu berusaha meraih yang terbaik gitu ya, sehingga berharap tetap menjadi seorang pemenang dalam sebuah perlombaan itu. Ya, ini injury time-nya kalau bisa dikatakan dalam sebuah permainan. Jadi segala kemampuan itu dikerahkan untuk bagaimana caranya bisa sukses sampai waktu dianggap sudah selesai gitu. Ya. Nah, ini alasan yang pertama sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ini juga menjadi pelajaran buat kita. Apakah kita menjadi orang yang jujur betul-betul beribadah kepada Allah di bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berakhir gitu ya, untuk mengharapkan kemuliaan itu. Bahkan kesadaran akan hal ini pada akhirnya akan mendorong kita itu merasakan bahwa memang sudah seharusnya kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti ya sikap kita di bulan Ramadan itu pun berlaku di bulan-bulan yang lainnya. Semangat gitu ya, semangat dalam beribadah, ya semangat dalam beramal soleh ataupun nilai-nilai kebaikan yang lainnya. Inilah intisari atau bisa kita katakan juga makna dari sebuah istiqamah, makna istiqamah dalam agama, dalam memegang kebaikan. Kemudian yang kedua, alasannya kedua tadi yang saya singgung, yang saya sempat sampaikan bahwa ada di dalamnya satu keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang lainnya. Ada satu malam yang seharusnya kita mengharapkan dalam sepanjang hidup kita mendapatkan kemuliaan malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian juga sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan kualitas Rasulullah SAW di 10 akhir bulan Ramadan, ditunjukkan pula dalam bagaimana keseriusan Rasulullah dalam mendorong serta memotivasi keluarganya untuk terlibat, ya bersungguh-sungguh meraih kemuliaan itu. Ya, ingin kebaikan yang didapat juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama dalam hal ini adalah istri kita ataupun anak-anak kita atau kerabat kita, orang tua kita. Ya, maka jangan kita juga lalai dalam masalah ini. Ayo kita sama-sama dorong ya keluarga kita untuk juga bisa meraih kemuliaan serta memanfaatkan 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya bahwa mengisi hidup kita dengan amal soleh dan kebaikan itu bukanlah perkara yang mudah, gitu ya. Perkara yang sulit, jalan yang panjang, kemudian juga sesuatu yang melelahkan. Tapi nilai keistiqomahan ya dalam mengembannya tentunya berbanding lurus dengan pahala ataupun
reward dan juga balasan yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita. Kita mungkin suka merasa lelah dalam salat malam kita, di tarawih kita. Kita mungkin terasa capek dengan panjangnya doa-doa kita yang kita panjatkan di sepanjang bulan ini, ya. Atau kita mungkin sudah mulai dengan bosan, ya, dengan rutinitas, dengan semua agenda rutinitas ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan ini. Tapi sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba renungkan, pikirkan, dan juga ditelaah dengan baik, dengan hati yang tulus, hati yang bersih, dan pikiran yang terbuka. Tidakkah kita merasa bahwa sesungguhnya apa yang sedang kita usahakan, apa yang kita upayakan dengan penuh kelelahan ini, itu pada akhirnya kita sesungguhnya sedang membuat kemuliaan dan kebahagiaan kita sendiri. Kelelahan dan kecapean yang kita rasakan sekarang, ya, sesungguhnya itu adalah kemuliaan yang sedang kita bangun, ya. Kemudian juga kebahagiaan yang sedang kita pupuk, yang kita tidak tahu bahwa suatu saat nanti kita akan diberikan itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba sahabat LC yang berbahagia, renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin." Siapa yang berusaha dengan bersungguh-sungguh, ya, man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi, barang siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan, fa inna ma yujahidu li nafsi, sesungguhnya dia sedang berusaha dengan dirinya sendiri. Jadi lelah kita akan terbayar, capek kita akan diberikan balasan yang tidak terkira dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mensyukuri segala kebaikan yang kita buat, bahkan membalasnya dengan kelipatan yang berlipat ganda yang kadang kita sendiri pun tidak sanggup menghitungnya. Jadi usaha kita itu memang pasti mengandung kelelahan. Makanya ada kalimat jahada. Jahada itu karakternya itu adalah lelah, penat, terluka, capek gitu ya. Tapi lihat, fa innama yujahidu li nafsi, sesungguhnya dia sedang berusaha untuk dirinya sendiri. Jadi kita lelah, kita capek di bulan ini, sesungguhnya itu adalah untuk kemuliaan dan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo, tersisa beberapa waktu ke depan, kita belum selesai, kita masih bisa punya kesempatan untuk meraih dan mendapatkan kemuliaan dan ampunan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala ridho dengan segala amal saleh yang kita lakukan. Mudah-mudahan 10 hari terakhir nanti ini membuat kita lebih sadar lagi akan kesempatan dan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahwa semua itu adalah untuk direalisasikan dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan tekad kita melemah gitu ya. Jangan biarkan semangat kita menurun, jangan biarkan asa kita pudar. Ingat, kita masih ada dalam masa atau waktu dibebaskannya leher dari api neraka. Kita masih berada di saat-saat yang penuh dengan keagungan, turunnya hadiah, dan juga mungkin saat keberuntungan dan kebebasan yang disembunyikan belum tiba. Oleh karena itu, kita harus tetap bersabar dan berusaha tetap mencarinya, yang menghadap Allah dengan penuh pengabdian, kerendahan, ketundukan, dan pengakuan, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu amatlah dekat dari mereka yang terpuruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat seruan Nabi SAW, ya bagiyal khairi akbil, ya bagiyal khair akbil, ya bagiyal khair akbil. Wahai orang yang mengharapkan kebaikan, sambut. Kita berada di detik-detik terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala harapan dan asa kita, dan mencatat kita sebagai orang-orang yang
terbebas dari api neraka hingga dimasukkan ke dalam babur Rayyan, pintunya orang-orang yang senantiasa melakukan saum dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري.